Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pegawai di lingkungan GTK Didas yang kami hormati dan kami banggakan. Kondisi saat ini Bapak Ibu masih dalam masa pandemi COVID-19. Tetap sehat Bapak Ibu bersama dengan keluarga, dan tentunya kita masih dalam bekerja dari rumah sebagian dan juga bekerja dari kantor. Bapak Ibu, kondisi saat ini mohon tetap dijalankan beberapa tugas kelembagaan, karena ini adalah menjadi amanah kita sebagai seorang pegawai, baik itu pegawai negeri sipil maupun PNPN. Tentunya itu adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang pegawai. Program-program telah dijalankan, terima kasih segala dedikasinya, perjuangannya, kerjasamanya, dan bantuannya, sehingga hingga penghujung akhir tahun 2020 insya Allah beberapa tugas kelembagaan, program dan kegiatan sudah bisa kita selesaikan. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, sebentar lagi nanti kita akan masuk ke tahun 2021 dan masih masa pandemi. Tentunya itu juga akan menjadi tantangan bagi kita, peluang sekaligus tantangan yang harus kita siapkan dari sekarang. Bagaimana kinerja kita, bagaimana komitmen kita, dedikasi kita, kekompakan kita, keluargaan kita senantiasa harus kita tingkatkan. Kesan-kesan saya pada masa corona ini, utamanya kepada teman-teman pegawai di lingkungan Direktorat GTK Didas. Saya datang bulan Juni itu masih pada kondisi corona ya, jadi masih belum mengenal secara utuh, secara personal. Pada pakai masker dan sampai sekarang juga pada pakai masker. Jadi ini siapa kurang begitu paham. Mohon maaf untuk hal itu. Tapi kami jadi melihat kinerja Bapak Ibu semua. Saya yakin ini orang-orang pekerja semua. Dari hasil beberapa penyelesaian program, alhamdulillah cukup bagus ya. Ini dari masing-masing koordinator Pokja. Pesan saya Bapak Ibu sekalian, di penghujung akhir tahun 2020, mari kita mengevaluasi diri dari tugas kinerja kita selama tahun 2020 untuk melangkah modal gimana kita menyikapi tahun 2021. Kesan ataupun pesan selama WFH beberapa bulan ke belakang ini, menurut saya yang pertama adalah ada positif dan negatifnya. Yang positifnya yang pertama bisa berkumpul dengan keluarga lebih banyak lagi dibandingkan dengan seperti kegiatan-kegiatan biasa. Kemudian yang kedua, menambah ketingkat disiplinan kita dalam menjalankan protokol kesehatan. Ketiga, menambah kreatif kita dalam mengatur waktu untuk kegiatan kantor maupun kegiatan di keluarga. Sedangkan yang sifat negatifnya, kita ada titik kejenuhan. Titik yang biasanya berangkat pagi ke kantor, pulang sore, ini dari pagi sampai sore di rumah terus selama sekian bulan. Itu mungkin dari sisi negatifnya. Tapi kebanyakannya adalah segi positifnya. Ya, ada yang karena apa? Karena dari WFH pun ternyata kita bisa menjalankan proses administrasi maupun proses kerjaan yang di kantor bisa terselesaikan dengan baik. Kesan saya terhadap work from home atau bekerja di rumah, alhamdulillah, walaupun pandemi ini sangat membelenggu bangsa Indonesia maupun bangsa dunia, ada hal yang dapat kita petik dari WFH ini, yaitu saya bisa berkumpul bersama keluarga, bisa ngajarin anak langsung, bisa mengajarkan anak mengaji, bisa mengajarkan anak sholat. Nah, itu keuntungan dari WFH. Cuma satu hal yang memang kita tidak bisa kita tasbihkan, bisa kita kesampingkan, bahwa ada hal yang memang puas dengan WFH, tapi ada juga yang kita perlu tatap muka. Nah, silaturahmi itu walaupun memang WFH melalui Zoom atau melalui Google Meet atau melalui video call dengan WA, tapi serasa itu kurang kalau misalkan memang kalau
silaturahmi itu kita bisa bertemu langsung. Mungkin insya Allah corona bisa segera berakhir dan kita bisa kembali kehidupan normal dan kita bisa bersilaturahmi kembali bersama-sama kita ke kantor. Jayalah Direktorat GTK Dikdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua. Pesan dan kesan selama kita bekerja di masa pandemi ada dua hal, ada negatif dan ada positifnya. Negatifnya tentu kita bekerja dalam situasi yang was-was, tidak nyaman, tentunya khawatir dengan kondisi kesehatan kita. Yang kedua tentunya kesulitan dalam berkoordinasi, baik itu berkoordinasi dengan pimpinan, berkoordinasi dengan teman, dan dengan staf tentunya. Dan yang ketiga tentunya dalam bekerja kita harus selalu melaksanakan protokol kesehatan, dan itu tentunya sangat tidak mudah karena banyak hal yang harus kita taati dari sisi aturan kesehatan. Kalau dari sisi positifnya tentunya akan banyak waktu buat keluarga yang selama ini kita kurang waktu untuk keluarga. Selama masa pandemi kita jadi ada waktu lebih untuk bersama dengan keluarga. Kemudian juga ada waktu lebih untuk beribadah yang sedianya kita tidak optimal dalam melaksanakan ibadah. Alhamdulillah selama masa pandemi ibadah kita dapat lebih banyak dan lebih lengkap tentunya. Kemudian di masa pandemi ini ternyata kita dapat lebih berinovasi. Intinya alhamdulillah selalu ada positifnya di balik musibah dan ujian yang ada. Tetap kita harus bekerja, tetap harus berkarya dan berinovasi lagi, berinovatif, serta jangan lupa selalu mentaati protokol kesehatan. Yang paling mengesankan adalah saat kita sedang meeting atau meeting dengan link Zoom, itu tiba-tiba istri saya manggil, "Bapak sekarang WFH apa WFO?" gitu. Saya harus jawab apa, orang lagi meeting, saya diam aja, ya kan, sampai terakhir baru saya bilang saya WFH. Istri saya senang kalau dibilang WFH. Dikiranya santai, padahal nggak santai WFH itu. WFH itu ternyata lebih banyak yang harus kita kerjakan gitu. Jadi sebetulnya kalau suruh milih lebih enak milih WFO daripada WFH. Ya, jangan sampai WO. Oke, makasih. Cuma memang ada sedihnya juga sih kalau WFH itu. Yang sedihnya itu kalau saya ke kantor gitu, pas di ruangan itu saya lihat kantor, aduh sepi banget gitu ya, seperti tidak ada kehidupan gitu. Jadi tidak semangat juga bekerja sebenarnya, tidak seperti biasanya. Tapi mudah-mudahan dengan WFH ini banyak hikmahnya, kita jadi work from hotel atau work from ya yang jelas awal-awal WFH ya capek banget karena jam kerjanya lebih dari biasanya. Kadangkala baru bangun sudah banyak pesan-pesan yang harus kemudian direspon, dan itu bisa berakhir lewat jam 10 malam. Jadi rasanya WFH lebih lelah daripada WFO biasa yang ada jadwal rutin. Namun demikian ini adalah kenangan tentunya yang mudah-mudahan tidak akan terulang lagi. Situasi yang di tengah pandemi membuat teman-teman juga tentunya memiliki strategi bekerja yang berbeda-beda. Bagaimana kita bisa menyelesaikan outputnya, berkoordinasi, bersinergi dengan teman, dengan pekerja-pekerja lain, yang pasti WFH asik. Ada enaknya, ada tidak enaknya, ada baiknya, ada tidak baiknya.
Nah, kalau enaknya sih alhamdulillah sebetulnya banyak hikmah yang bisa diambil. Bunda bisa bertemu dengan anak-anak, kemudian Bunda juga bisa ngurus rumah, memperhatikan pelosok rumah gitu ya, sehingga rumahnya menjadi lebih bersih, lebih rapi. Nah, kemudian yang paling penting sih banyak hal-hal yang bisa dilakukan selain pekerjaan di kantor. Emang sih antara senang dan sedih juga. Senangnya jadi bisa kumpul dengan anak di rumah, istri ya. Otomatis ya kita juga sedihnya ya sama teman kantor jarang ketemu. Jadi ya silaturahmi dengan teman-teman jadi kurang. Kadang ya kangen juga. Yang pertama yang saya rasakan terhindar dari macet. Jadi pagi-pagi biasanya saya nyetir mobil sampai 45 sampai 1 jam itu waktu jadi efektif untuk perjalanan. Kemudian yang kedua, baju-baju kantor jadinya awet. Justru baju dinas yang kepake malahan daster kalau di rumah. Saya rasa sama aja ya, WFA dan WFO, kita tetap ada pekerjaan, cuma bedanya biasanya kita pergi ke kantor, sekarang kita menyelesaikan pekerjaan kita di rumah. Walaupun akhir-akhir ini banyak kegiatan yang dilakukan di hotel, tapi tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Salam sehat semua. WFH, work from home. Dari dulu belum pernah terpikirkan tuh bisa bekerja dari rumah. Paling-paling kalau di rumah masak, nemenin anak-anak belajar. Nah sekarang dengan adanya WFH berkah banget. WFH adalah solusi untuk kita tetap berkontribusi bagi negeri. Itu banyak hal positif dan negatifnya. Yang positifnya tentu saja akselerasi pemahaman kita terhadap teknologi semakin besar ya. Jadi yang asalnya kita mencoba-coba, nah selama WFH ini otomatis kita harus melakukan itu. Hal yang negatifnya tentu saja di WFH ini kita sangat jarang ya ketemu sama teman-teman di kantor, sehingga semuanya lewat dunia maya. Dengan adanya WFH, yang jelas sih berat badan tambah naik gitu. Dan enaknya kita lebih banyak di rumah, lebih banyak waktu dengan keluarga. Makan juga enak, makanan dengan masakan istri. Ya. Pekerjaan ya alhamdulillah tetap bisa dilaksanakan di rumah gitu. Ya, walaupun hari-harinya megang laptop, tapi enaknya bisa disambil-sambil lagi gitu. Bisa sambil nyapu, sambil ngapel gitu. Ya alhamdulillah makin sering di rumah, tapi makin pusing juga karena dompet menipis. Terus alhamdulillah swabnya negatif, yang ditakutkan istrinya yang positif.